Jangan jangan hanya kan kita kadang-kadang lupa ya, karbohidrat semua ya, mulai gorengan, camilan, nasi juga, nasi, kemudian apa itu lemak-lemak lemaknya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya yang ada di sana. Selamat datang di podcast Muhammadiyah Salatiga. Kali ini bersama saya Nurmala Firdaus dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Salatiga. Dan tentunya pada podcast kali hari ini akan membawakan tema menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Dan tak kalah tentunya ini materi dibawakan oleh narasumber hebat yang ahli di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hasto. Bapak Hasto ini merupakan salah satu dokter dari salah satu rumah sakit paru kota Salatiga dan beliau spesialis di paru nih Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Hasto, apa kabar hari ini? Wabarakatuh. Masya Allah, terlihat-sehat sekali nih Pak. Alhamdulillah. Apa nih tipsnya Pak bisa sehat gini Pak? Pagi di bulan Ramadan ya, lagi puasanya gitu Pak. Yang penting kan asupan makanan cukup, kemudian istirahat cukup juga. Oh, berarti penting banget ya Pak menjaga Iya. kesehatan di bulan suci Ramadan. Iya, Pak? karena kan kita tahu bahwa hampir selama 14 jam kan kita tidak ada asupan makanan. Karena kan kita harus menyesuaikan antara asupan yang kita makan mungkin pas sahur, kemudian berbuka, dan kita menjaga kehilangan energi kita pada saat aktivitas di antara dua sahur sama berbuka itu. Ya. Itu makanannya ada apa aja sih Pak yang benar-benar mengandung banyak gizi dan nutrisi nih Pak Iya. selama berpuasa? Jadi kan prinsipnya memang karena kita berpuasa kan tetap asupan gizi misalnya karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein kan juga harus cukup, juga yang cairan itu juga harus cukup, karena kan tadi kata lagi bahwa hampir 14 jam ya kita tanpa asupan cairan, makanya harus kita jaga selama kita misalnya sudah tidak puasa, itu cairan yang harusnya kita konsumsi ya selama 24 jam itu harus sama seperti itu. Begitu. Sama dalam arti itu gimana? Sama jumlahnya, Oh, dengan pada jumlahnya. waktu seperti pada waktu kita tidak berpuasa. Oh. Jadi kan kalau misalnya rata-rata per hari kan kebutuhan kita kan kurang lebih 2 liter ya per harinya. Makanya karena dalam masa kita tidak puasa itu minimal kita juga harus minum airnya, asupan airnya juga sebanyak itu. Oleh karenanya kan kita kadang-kadang kan lupa ngemil atau makan Iya. terus, tapi cairannya kan kurang. Makanya kadang-kadang kita jadi lemes juga ya Iya. kan ada cairan. Itu Nggak makanya ada energi. tetap dijaga, misalnya setelah mungkin berbuka minimal 1 gelas dulu, kemudian setelah berbuka sholat maghrib 1 gelas, kemudian setelah sholat isya atau taraweh kita 1 gelas lagi, sehingga sampai 18 nanti pada waktu 18 terakhir sahur. kita supaya karena kalau tidak ada cairan kan otomatis kita juga kering ya kan gitu. Oke. Jadi itu membuat lemas juga seperti itu. Oh. Itu cairannya. Kemudian untuk karbohidrat, lemak, dan protein itu juga harus tetap dijaga. Jadi jangan hanya kan kita kadang-kadang lupa ya, karbohidrat semua ya, mulai gorengan, camilan, Nasi juga, nasi, kemudian apa itu lemak-lemak lemaknya, kemudian misalnya ada yang ungkusan kan biasanya juga dari pohon, dari singkong lainnya, akhirnya protein atau yang lain juga kurang. Buah-buahan itu juga sangat penting. Ya. Berarti harus ada karbohidrat, ada buah-buahannya juga. Iya, ya, Pak? sama protein itu penting, Protein. baik protein nabati maupun protein dari hewani seperti itu. Kalau protein hewani itu contohnya seperti apa Ya, Pak? seperti misalnya Telur. telur, daging kayak gitu. Iya. Oke. Berarti semuanya itu harus ada pada saat berbuka dan juga pada saat sahur gitu ya? Ya, jadi prinsip kalau berbuka kan karena kita lama tidak makan ya, otomatis yang lebih dahulu biasanya makan yang banyak mengandung karbohidrat ya, atau yang banyak mengandung gula, supaya mengembalikan energi kita kembali. Tapi itu juga tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang orang puasa setelah puasa malah berat badannya Naik. tambah ya, karena dari cola, kemudian dari es Semuanya. itu semua masuk semua. Padahal itu harus seimbang seperti itu. Jadi kalau sudah manisnya ada itu, ya yang lain
buah maupun apa tadi yang proteinnya juga harus cukup seperti itu. Ya. Pak, kalau berbuka yang manis-manis itu sebenarnya sunnah nggak sih Pak? Iya kan, apa dianjurkan iya, atau memang itu ala Indonesia itu? Kalau dari Nabi kan memang kurma itu memang kandungan kalau glikogennya gulanya memang tinggi itu untuk mengambilkan energi. Kadang-kadang kan Nabi hanya 3 aja sudah sampai malam masih kuat ya, karena memang di gula itu energinya kan tinggi. Seperti itu. Berarti kalau udah ada makan kurma, nasi, lemak, itu berlebihan ya? Makanya kan nanti belum minuman manis kalau ya Pak ya? pas taraweh kan baru mendengar khotbah aja langsung tidur karena pekerjaan di saluran ususnya juga meningkat, itu juga akan menurunkan konsentrasi juga seperti itu. Ya. Kalau menyusun makanannya itu Pak gimana Pak? Jadi kalau untuk menyusun makanan tadi saya sampaikan bahwa memang harus mengandung karbohidrat misalnya, kemudian juga lemak. Kalau karbohidrat kebutuhannya bisa disesuaikan, misalnya sesuai dengan berapa gram kalorinya seperti itu. Misalnya pas buka puasa, kalau mungkin ya satu apa itu namanya centong itu ya itu cukup. Kemudian buahnya misalnya kalau lemak itu kan maksimal 5 sendok ya, 5 sendok. Kemudian kalau protein itu biasanya ada 1 gram ya, setengah gram sampai 1 gram per berat badan. Kalau misalnya berat badan 50 kilo ya proteinnya mengandung 50 gram ya, dan nanti biasanya sudah ada itu, nanti dilihat di Google itu, misalnya 1 telur itu dia kandungan proteinnya berapa gram, itu sudah ada namanya gizi seimbang ya, yang jadi setara dengan berapa itu sudah ada. Jadi ada beberapa channel itu ya, beberapa itu sudah tahu kalau misalnya berat badan segini, asupan segini, palinnya berapa. Tapi ya tadi patokannya gampangnya seperti itu. Misalnya kalau lemak biasanya sekitar 5 sendok kayak gitu. Lemak gitu. Kemudian untuk cairan tadi tepat ya, minimal 2 liter per hari itu. 2 liter. Iya. Itu udah plus ion gitu nggak sih Pak? Ya kalau cairannya sudah, biasanya kan kalau cairan itu kan sudah ada mineralnya ya, mineral. Oke. Terus kalau misalkan udah makan nih Pak, pada saat berpuasa itu masih kadang suka bau mulut gitu, itu apa disebabkan oleh faktor makanannya atau dari tubuh kita itu? Jadi memang bau mulut itu kan bisa karena aktivitas lambungnya ya, yang berkurang aktivitasnya juga bisa. Jadi kalau bau mulut itu bisa tergantung dari konsumsi yang dimakan, kemudian kesehatan lambungnya ataupun kesehatan gigi dan mulutnya. Makanya perlu dicek ini sakjane poso kok memang giginya yang sakit. Jangan lupa poso kok jadi makanya perlu dicek. Kalau misalnya nggak puasa kok bau ya berarti mungkin ada kesehatan giginya atau yang bermasalah, perlu dicek. Kadang-kadang juga kesehatan lambung juga bisa mempengaruhi bau di mulut. Berarti kalau semakin banyak gula yang diasup dalam tubuh ini, itu bakal menyebabkan bau mulut juga gitu nggak Pak? Sebenarnya nggak ada hubungan. Jadi kan kalau di puasa itu kan yang pertama kan sebenarnya pada saat kita melakukan aktivitas itu yang dipakai untuk energi kan biasanya gula darah kita. Setelah gula darah biasanya lemak kita. Kalau lemak kita habis biasanya ya otot-otot itu kita pakai. Makanya kalau kita semakin sering puasa sebenarnya lemak kita kan semakin banyak dibakar. Ya. Jadi dibakar. Kalau lemak dibakar itu sebenarnya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Biasanya ototnya, kemudian sarafnya, metabolisme tubuh itu akan lebih sering. Itu salah satunya makanya hikmah manfaat puasa itu tadi, karena lemak kita lebih sering dibakar. Kalau lemak kita sering dibakar, otomatis tadi ya metabolisme akan baik. Jadi kadar yang mempengaruhi gula darah itu kan, kalau orang sakit diabetes itu kan insulinnya ya. Jadi sensitivitas dari insulin kita itu akan lebih baik. Makanya kalau orang sering berpuasa memang biasanya orangnya lebih fresh gitu banget ya. Sehat, bugar, ceria. Dan juga tadi belum kan, kalau puasa juga tidak harus tidur terus ya, harus ada aktivitas fisik karena memang aktivitas fisik ini kan juga meningkatkan melancarkan
peredaran darah juga. Tidak boleh kalau misalnya habis itu terus tidur terus itu. Tetap harus ada aktivitas fisik. Jam tidur yang cocok buat untuk berpuasa itu berapa lama nih Pak? Ya ini masing-masing kadang-kadang. Kalau rata-rata kan memang sudah nih paling 8 jam ya, tapi kan semakin berusia atau itu kadang-kadang tidak harus 8 jam. Oh, tidak harus 8 jam. Ada orang kadang-kadang istirahat 2-3 jam itu dia masih sudah fresh seperti itu. Jadi masing-masing individu enggak tidak ada patokan. Tapi memang patokannya kan 8 jam untuk kerja, 8 istirahat untuk itu ya. Seperti itu. Kan lagi sedang berpuasa ini Pak, dari pagi bahkan sampai maghrib lagi tuh tidur isinya. Ya itu enggak boleh. Jadi kan kalau dia tidak ada pembakaran lemak itu akhirnya akan mengganggu tubuh kita. Jadi masalah orang Indonesia sekarang atau pada umumnya kan kita aktivitas kita semakin menurun di Indonesia. Soalnya pakai motor loh. Kalau dulu kan jalan kaki, makanya kan Indonesia itu paling rendah tingkat gerak aktivitas tubuhnya karena ya itu tadi semua naik motor. Yang kan harus sering jalan kaki ya, termasuk orang berpuasa. Ngomong bakar lemak nih Pak, kira-kira aktivitas apa sih Pak yang cocok pada saat kita berpuasa biar nggak terlalu capek? Sebenarnya kalau aktivitas sehari-hari bisa bersih rumah apa-apa atau jalan sehat ya, jalan sehat atau lari kecil yang secukupnya. Jangan sampai mobil akhirnya cairan kita hilang. Akhirnya nanti batal malah karena cairan tubuh kita kan sudah terbatas pada waktu puasa, itu memang tidak boleh. Kalau olahraganya Pak, jenis olahraga apa yang cocok Pak? Paling tadi jalan sehat atau jogging. Kalau nge-gym ya memang masing-masing, tapi menurut nge-gymnya secukupnya ya, tidak boleh yang berlebihan. Nah ya tadi berlebihan tadi karena energi kita kurang, belum jam 12 lemas. Atau kita dehidrasi malah susah. Susah. Iya. Kalau dehidrasi itu gimana Pak? Kalau dehidrasi kan berarti kita kurang cairan tubuh ya, akhirnya kan jadi bisa pingsan. Bisa pingsan juga ya. Karena kan otak juga perlu untuk peredaran darahnya kan juga harus lancar seperti itu. Berarti harus ada olahraga juga, makanan juga harus ada ya, sehat juga dan gizinya komplit, kemudian juga cairannya tadi minimal 8 gelas ya. 8 gelas per hari. 2 liter kan 8 gelas per hari. Tapi kalau udah termasuk sirup itu termasuk 8 gelas nggak apa-apa, air putih saja. Ya kalau sirup manis jangan 8 kali ya. Sirup kan sekali-sekali saja. Seperti itu. Biar lebih semangat berarti ya Pak, kalau misalkan udah mencakup semuanya itu. Iya. Termasuk aktivitas fisik tadi. Kalau aktivitas fisik di malam hari itu boleh nggak Pak? Maksudnya yang kalau misal olahraga malam kan ada boleh saja sih, ada beberapa orang yang boleh saja nggak masalah kan, dia juga mungkin pas rehidrasinya kan lebih kan belum nggak puasa ya. Misalnya ada kalau teman-teman kemudian kami kan juga sering badminton itu kadang-kadang setelah taraweh badminton lagi supaya ya tetap ada tadi aktivitas itu. Berarti boleh aktivitas olahraga itu diganti malam hari? Diganti boleh malam hari akan lebih aman ya. Kan kalau misalnya tadi haus bisa minum ya. Mungkin sebelum diakhiri nih Pak, kira-kira jamnya Bapak di rumah sakit itu jam berapa aja atau hari apa aja nih? Biar nanti teman-teman sobat sehat bisa konsultasi ke Bapak terkait makanan apa sih yang cocok pada saat berbuka dan juga menuju sahur nih Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya sekarang praktek saya kan jam 4 sampai jam 5 sore hari Kamis. Sama hari Sabtu, kalau hari Sabtu pagi itu jam 8 sampai jam 11. Ya. Itu di Rumah Sakit Paru. Di Rumah Sakit Paru. Iya, Arya Wilahan Salatiga. Kamis dan Sabtu ya Pak? Iya, Kamis dan Sabtu. Baik sobat sehat begitu ya yang bisa disampaikan. Mungkin semoga aja bisa bermanfaat ke depannya. Jangan lupa kalau misalkan mau konsultasi di hari Kamis dan juga hari Sabtu di Rumah Sakit Paru Dr. Arya Wirawan Salatiga. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.